Wajah berkumpul di tempat yang paling mulia untuk keperluan, untuk kepentingan yang mulia pula. Kita mengkaji ayat Allah, kita mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat hadis Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih bahwasanya ada seorang pemuda yang kepalanya tertimpa batu sehingga terjadi pendarahan. Ya, istilah kita kepalanya bocor dan cukup banyak pendarahannya. Lalu di malam harinya si pemuda ini mimpi basah sehingga dia mengalami junub. Di pagi harinya, di saat ingin sholat subuh, dia mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan untuk keluar dari kondisi junub. Apakah mesti mandi padahal dalam kondisi pendarahan, ataukah ada cara lain selain mandi? Maka dia pun bertanya kepada sekumpulan para sahabat, dan mereka menjawab, tidak ada cara bagimu, tidak ada cara lain kecuali mandi. Maka dia pun mandi. Setelah mandi, yang terjadi adalah pendarahannya semakin hebat, semakin banyak. Lalu kemudian dia wafat. Berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun begitu marah karena ada nyawa seorang muslim gugur, lenyap gara-gara fatwa yang keliru. Maka Rasul berkata, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kerasnya bahasa Rasulullah ini, karena ada nyawa seorang muslim wafat karena keteledoran dalam memberikan jawaban agama. Qatalahumullah alla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa sih mereka enggak nanya dulu kalau memang enggak tahu, kata Rasul. Inna shifa'al ayyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Jangan langsung jawab, tapi nanya dulu ke orang yang lebih faham. Lalu kata Rasul, innama kana yakfihi ayyatayammama, cukup bagi si pemuda itu dia bertayamum saja, bukannya mandi, bertayamum saja. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, ilmu itu identik dengan menyelamatkan manusia. Ilmu itu identik dengan keselamatan, baik diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kebalikannya, kebodohan itu identik dengan membinasakan, baik diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, dalam menjalankan fikih, dalam menjalankan syariat kita, syariat Islam, itu ada kondisi normal dan ada kondisi tidak normal. Jawaban mandi betul kalau kondisi si pemuda itu sehat walafiat, normal. Namun jawaban mandi diterapkan kepada orang sakit tidak tepat. Yang pas adalah tayamum. Nah, inilah pentingnya kita memahami fiqhul waqi', memahami realita
apa yang terjadi saat ini, kondisi sekarang ini. Kemudian kita ambil dari keilmuan fikih Islam mana yang paling pas dengan situasinya. Kegagalan dalam memahami keduanya yang terjadi adalah seperti kisah ini, yaitu bisa membinasakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, inilah letak pentingnya pembahasan kita tentang fikih mitigasi, fikih pencegahan. Dalam kondisi normal, wajar, sholat menggunakan masker makruh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dalam hadis Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis sadli fis shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat dengan sadel. Apa sadel? Yaitu melabuhkan pakaian sampai nyengser ke tanah. Ya, yusibu thawba ilal ard. Al-Khattabi menjelaskan as-sadel, ya kain sarung, ya gamis, ya apa, sampai ke tanah, bukan sekedar lewat mata kaki, sampai ke tanah. Itu namanya sadel. Ya, mungkin dia ya kebanyakan bahan begitu. Yang kedua, apa kata Abu Hurairah? Wa ayyagitayyar rajul fahu. Seseorang laki-laki dia menutup mulutnya ketika sholat. Ya, yughtiya, menutup mulutnya ketika sholat. Ini ada dua pemahaman, ada dua penjelasan. Yang pertama, yang dimaksud menutup mulut ketika sholat adalah yaitu dia sholat mingkem, bacanya di hati, tidak melisankan, tidak melafazkan, baca dia bukannya nggak baca, dia tetap baca, tapi diam aja di hati. Imam Malik mengatakan ini bukan kategori qiraah, enggak termasuk kategori dia sedang membaca Al-Quran di dalam sholat, karena tuntutannya yaitu makharijul hurufnya segala macam ini enggak terjadi kalau dia mingkem, sehingga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna kedua yang dimaksud dengan dia menutup mulutnya adalah kata Imam Al-Munawi yaitu bil litham. Dia menggunakan litham. Apa litham? Masker, topeng. Ya, ditutup pakai kain. Ini buat kaum laki-laki. Nah, ini asalnya dalam kondisi normal, sehat walafiat, wajar, dilarang. Karena ketika sholat hidung kudu nempel ketika sujud. Kalau pakai masker kalingan nggak? Kalingan. Padahal hidung ini salah satu bagian anggota tubuh yang mesti nempel ketika sujud. Ada 7 anggota badan. Hidung dan jidat dalam mazhab Syafi'i itu satu kesatuan, dihitungnya satu. Satu jidat dan hidung. 2, 3, 4, 5, lalu kaki 6, 7. Ya, jumhur mengatakan jidat saja tanpa hidung tetap sah tapi makruh. Hidung saja tanpa jidat mustahil, bisa nggak? Sujud hidung doang, nggak pakai jidat, berat itu. Baik, itu dalam mazhab Syafi'i, sehingga hidung harus nempel. Begitu kealingannya dia makruh. Namun karena ada hajat, apa hajatnya? Misal beberapa tahun lalu ketika terjadi kebakaran hutan, jauh sebelum pandemi, saya udah ditanya sama orang Sumatera, WA di tempat kami karena kebakaran hutan, sholat menggunakan masker. Ya, khawatir kena penyakit ispa. Lalu saya bikin artikelnya. Ya, hukum dasar dan hukum darurat. Hukum dasarnya makruh dengan dalil yang tadi. Namun ketika ada hajat, ada kaidah yang berbunyi al-karahah tandafi'u biwujudil hajah. Kemakruhan itu teranulir gara-gara adanya kebutuhan.
gara-gara adanya hajat keperluan mendesak untuk mencegah dia dari penyakit. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita kalau lagi sholat lalu nguap tahan. Lagi sholat nguap tahan, sekuat kita tahan. Nah ceritanya kita nggak kuat nahan, jebol juga, nguap juga. Rasul bilang tahan, tutup pakai tangan. Imam Al-Munawi menjelaskan dalam Faidul Qadir, yaitu tutup dengan tangan kiri bagian punggung begini. Lalu ya para ulama kontemporer, Syekh Abdul Aziz Al-Al, ya beliau menjelaskan bahwasanya jika menguap yang belum tentu memunculkan penyakit dibolehkan untuk ditutup, apalagi yang memunculkan penyakit atau dikhawatiri adanya penyakit, maka dia lebih logis lagi dibolehkan menggunakan masker. Itu logika atau pendalilan bahwasanya menggunakan masker dalam kondisi normal dia makruh, namun dalam kondisi ada hajat dan darurat dia dibolehkan, terangkat kemakruhan tadi. Nah ini, jadi berfikih itu enggak cukup dengan fikhun nusus, memahami dalil semata-mata ya tanpa melihat bagaimana kondisinya. Makanya para ulama itu bertahap dalam memahami fikih. Fikhun nusus, pemahaman terhadap dalil, itu fikih yang paling mendasar. Naik lagi fikhul waqi, bukan hanya memahami ayat dan hadis, tapi juga memahami realita kita lagi di mana, kita lagi bagaimana, kita lagi dengan siapa, kita dalam kondisi apa. Itu namanya fikhul waqi. Oleh karena itu para ulama seperti Al-Qadhi Iyad, Imam Ibnu Abdil Bar ketika membahas tentang masalah memerahkan rambut, menguningi rambut, kalau semata-mata fikih dalil, memerahkan dan menguningi rambut sunnah enggak? Sunnah. Hammiru wasafiru wa khalifu bil yahud. Merahilah rambut kalian, kuningilah rambut kalian, dan berbedalah dengan Yahudi. Nah, ceritanya merah dan kuning rambut zaman kita asing. Kalaupun ada yang make, biasanya anak gaul. Ceritanya ada ustadz datang ngisi taklim rambut merah jenggot kuning, masuk ke masjid pasti jamaah bingung, ini ustadz ngapa jadi alay begini. Akhirnya para ulama ini mengatakan bisa jadi ada sunnah Nabi yang belum tentu kita jalankan dulu, gara-gara terjadi ghurbatul Islam, keterasingan Islam di tengah orang Islam sendiri. Kudu diedukasi dulu, kudu diajarin dulu, setelah mereka faham baru dijalankan supaya tidak ada fitnah. Inilah fikhul waqi. Enggak cukup dengan baca bukunya, baca ayat, baca hadis, kesimpulan para ulama langsung dipraktekkan tanpa peduli bagaimana fitnah terjadi di tengah masyarakat. Enggak begitu. Fikhul waqi. Kemudian ada lagi namanya fikhul ma'alat. Apa fikhul ma'alat? Memahami fikih dengan melihat dari dampak atau eksesnya. Suatu ketika datang seorang pemuda, muka merah, badan bergetar. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apa hukumnya orang bertobat setelah membunuh orang mukmin? Apakah tobatnya diterima atau tidak? Ibnu Abbas enggak langsung jawab. Dia liatin dulu orangnya, lihat kondisi orangnya yang nanya. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, tidak diterima tobatnya. Enggak diterima tobatnya. Langsung ini pemuda pun pergi. Nah saat itu ada para sahabat Nabi yang lagi ngumpul, yang sedang duduk bareng bersama mereka. Kaget dengan jawaban Ibnu Abbas. Kenapa enggak diterima? Kata mereka, bukankah anda menjawab dulu orang yang bertobat dosa apapun Allah terima? Kok ini sekarang enggak diterima? Ada perubahan apa ini hari kok jawaban berubah? Kata Ibnu Abbas, kalian lihat dia dalam kondisi apa dia? Dia bertanya
itu ingin nyari pembenaran. Kalau saya jawab iya, tobatnya pembunuh diterima, jadilah dia membunuh orang. Toh mumpung tobatnya diterima, maka saya jawab tidak, supaya dia tidak jadi membunuh orang. Ibnu Abbas, dia rela meninggalkan jawaban yang ideal demi menjaga nyawa seorang muslim. Ini namanya fiqhul ma'alat. Memahami fikih bukan hanya semata-mata ayat dalil, tapi lihat konsekuensi setelah ini apa dampaknya. Nah, sayangnya mohon maaf, banyak di antara kita ketika mempelajari masalah ini itu nggak ngelihat sampai ke sana-sana. Baru hanya sekedar ayat hadis dan seterusnya lalu diterapkan, ya, kemudian dia tidak peduli apa kemudian yang terjadi setelah itu. Nah, ini juga bagian dari konfigurasi pemahaman kita terhadap fikih mitigasi. Taib, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, kita masuk ke bagian pertama, slide yang pertama, seimbang antara usaha dan tawakal. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah dengar nggak yang mengatakan begini, udah deh mati mah urusan Allah. Pernah? Ini jawaban kayak begini, ucapan kayak gini bener nggak sebenarnya? Bener ya, ini nggak salah. Tapi istilah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini perkataan istilah beliau kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat yang benar tapi pemposisiannya salah. Betul bahwasanya mati urusan Allah. Betul bahwa kita hanya takut kepada Allah. Tetapi Allah pun meminta kita untuk berusaha, berikhtiar. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lihat, ya, usahalah kamu, bekerjalah kamu, karena Allah, Rasul, orang beriman melihat pekerjaanmu. Rasul perang Badar pakai baju besi? Pakai. Rasul perang Badar pakai tameng? Pakai. Bahkan tameng Rasulullah di akhir hayatnya digadaikan kepada orang Yahudi. Apa artinya? Walaupun hidup mati di tangan Allah dan Rasul paling faham masalah itu, tapi Rasulullah juga bikin strategi, pakai baju perang, pakai tameng, nggak mentang-mentang seorang nabi. Ya Rasul, musuh depan kita tuh gampang, gua nabi, gua doain juga bubar. Enggak begitu. Tetap Rasulullah mengajarkan kita berjalan sesuai dengan sunatullah kehidupan. Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah dikutip oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Dia mengatakan man ta'ana fil harakah, siapa yang mencela usaha, ya, mencela usaha, nyinyir dengan semua aktivitas ikhtiar kesehatan, kalau zaman sekarang dinyinyirin, yakni fisai wal kasab, yaitu mencela usaha dan upaya. Faqad ta'ana fi sunnah, maka orang itu telah mencela sunnah. Karena Rasul berusaha, para sahabat berusaha. Rasulullah mengatakan la darara wa la dirar. Ntar kita lihat hadisnya. Jangan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Ini bentuk usaha Rasul kepada kita, untuk kita, dan sangat logis. Jangan bikin celaka diri sendiri dan orang lain. Kemudian wa man ta'ana fit tawakkal, kebalikannya, siapa yang mencela tawakal, tawakal dicela, ya, faqad ta'ana fil iman, maka dia pun telah mencela iman. Apa artinya kalimat ini? Pertengahan dalam usaha dan tawakal. Makanya Nabi mengatakan ketika ada orang bawa ontaknya pengen sholat di masjid namun belum diikat, apa jawaban Nabi? Ikilha summat tawakkal, ikat dulu baru tawakal. Ibarat kita nih naik mobil naik motor,
Kunci motor dicantelin di apa? Stangnya. Yang deg-degan malah panitia. Ini motor siapa? Dicantelin kuncinya. Kita umumin, ini motor Bapak. Oh iya tuh motor saya. Kuncinya nyantel Pak, biar Allah yang jaga. Begitu jawaban dia. Berarti apa? Dia kurang di usaha, berlebihan di tawakal. Kebalikannya, tanpa tawakal juga nggak boleh. Ya sampai luar biasa berlebihan di usaha, itu motor udah dicabut businya, busi pakai dicabut, dirantai, dikasih aliran setrum, setang bukan hanya dikunci, apa namanya tuh, cakram juga, ditulis lagi di bawahnya, awas yang punya gila dan seterusnya. Tapi ya bawaannya ketika hadir di majelis 5 menit sekali keluar ngecek motor masih ada apa enggak. Dua-duanya berlebihan. Kita nggak ingin seperti itu. Ya, ketika semua usaha rasional sudah kita lakukan, barulah kita serahkan kepada Allah. Kemudian, fatawakkal halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertawakal itulah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kasbu sunnatuhu. Adapun berusaha berikhtiar itu sunnah Rasul. Tawakal adalah keadaan Rasul, adapun berusaha itu sunnah Rasul. Faman amila ala halih, maka barang siapa yang beramal sesuai kondisinya Rasulullah, fala yatrukna sunnatahu, maka jangan tinggalkan sunnahnya, yaitu berusaha. Jadi jamaah sekalian, apa yang sekarang kita bahas ini bagian dari upaya kita menyeimbangkan antara tawakal dan ikhtiar. Kemudian Al-Quran dan mitigasi. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Saya mohon maaf, ini masih banyak teks-teks bahasa Arab yang belum saya terjemahin. Buat Bapak Ibu yang bawa pulpen ya tinggal dicatat aja terjemahannya sendiri. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah dirimu ya kamu jerumuskan sendiri dalam jurang kebinasaan. Ayat ini membicarakan tentang orang yang bakhil dari infak atau sedekah. Allah membahasakan orang yang bakhil dari sedekah itu mencelakakan diri sendiri. Namun demikian, ayat ini walaupun tentang sedekah atau infak, maknanya secara nilai berlaku umum, bukan hanya tentang infak dan sedekah. Yang dimaksud dengan celaka dalam ayat ini umum, celaka apapun. Kita lihat keterangan Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip dari Imam At-Tabari. Wa qala At-Tabari qauluhu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Imam Tabari berkata, yang dimaksud dengan janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri. Ya, amun fi jami'i ma dzukiru lidukhulihi fi. Ini berlaku umum pada semua hal ma dzukira lidukhulihi fi, masuk pada semua hal yang bisa kategori merusak dan binasa. Mau binasa fisik, mau binasa harta, mau binasa akal dan lain-lain. Semua yang bisa lenyap dan binasa masuk terlarang dalam ayat ini. Id at lafzu yahtamiluhu, karena lafaz yang ada dalam ayat ini yahtamiluhu. Yahtamil artinya multi tafsir. Ya, bisa bermakna ini, bisa bermakna ini. Sehingga ini maknanya bukan hanya orang yang membinasakan diri gara-gara enggak sedekah, tapi seluruh bentuk pembinasaan terhadap diri sendiri masuk larangan ayat ini. Contoh. Ya. Udah tahu dilarang buat ngelawan arus. Mobil gede-gede banget dari sono. Kita pakai motor, kita mau cepet-cepet masalahnya. Maka aktivitas melawan arus sebenarnya masuk ayat ini. Imam Izzuddin bin Abdussalam, ya, beliau mengatakan ada 2 hal yang dilarang dalam ayat ini. Yang pertama yaitu larangan diri kita menjadi binasa. Yang kedua, larangan seluruh aktivitas menuju binasa. Seluruh perbuatan yang menjadi pengantar atau mukodimah menuju rusak,
menuju binasa, itu juga terlarang. Jadi dua yang dilarang, binasanya dan muqaddimahnya. Maka beliau mengatakan, wa ma adda ilal haram fahuwa haram. Perbuatan yang menjadi fasilitas atau sebab menuju keharaman, maka itu juga haram. Oleh karena itu, tadi saya sudah sebut, ketika menyengaja celaka, tabrakan itu dilarang, maka aktivitas menyengaja menuju tabrakan juga terlarang. Ya, nggak cukup dengan mengatakan gampang, nyawa di tangan Allah. Nyebrang meleng, tergandeng lewat, ya out juga tuh orang. Ya, ini karena dia menyengaja. Lompat dari lantai masjid, lantai kelima, Istiqlal, lalu doa minta panjang umur begitu lompat. Ini kira-kira ngeledek nggak? Ya, lompat dari lantai 10 gedung bertingkat. Dia doa, ya Allah, tunjukkan kemahabesaranmu, panjangin umur saya. Dia lompat lantai 10. Ini doa ngeledek nggak kira-kira? Karena antara doa dengan perilaku nggak matching. Ya, kita pun diminta dalam masalah doa sesuaikan dengan perilaku. Baik. Sekarang kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis An Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar. Bahwasanya Rasulullah menetapkan la darara wala dirar, jangan mencelakakan orang lain dan jangan mencelakakan diri sendiri. Jangan membuat dirimu celaka atau bikin celaka. Yang tadi sudah kita ambil sampel, yaitu melawan arus. Masuk nggak kira-kira dalam hadis ini? Masuk. Dia mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Ini sampelnya baru itu doang tuh. Kita belum ngambil sampel-sampel lain yang banyak. Udah tahu, mohon maaf ya, udah tahu dia lagi kena penyakit yang menular, tapi dia menyembunyikan. Baca nggak beritanya? Ada yang diem-diem, dia udah kena, akhirnya yang terjadi 3 orang atau lebih dokter yang kena, karena si pasien ini nggak ngaku kalau dia udah kena. Berarti dia membawa celaka buat orang lain. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnul Mulakin. Ya, dia mengatakan hadza dalilul hadis wala hujjata lil kufiyyin fi ijazati ad-darari wal al-yasir. Ya min dzalik wa man'ihim lil katsir. Hadis ini menjadi dalil tidak ada hujjah, tidak ada alasan buat orang-orang Kufah di Irak, di mana mereka mengatakan bahaya kecil itu boleh, yang nggak boleh bahaya banyak, bahaya besar. Itu kata orang Kufah. Kata Imam Ibnul Mulakin, hadis ini mengoreksi mereka. Bahaya mau sedikit, mau banyak, tetap kagak boleh. Sama-sama mencelakakan. Karena yang kecil merupakan awal dari bahaya besar. Lalu kata beliau, li'anna daf'ad darar wajibun 'anil muslimin fi kulli syai'. Karena yang namanya mencegah bahaya ya sebelum kejadiannya itu kewajiban bagi umat Islam dalam hal apapun. Di rumah kita ada jalanan berlobang depan rumah kita nih, yang cukup berbahaya buat pengendara motor atau kendaraan lain. Nah, yang kita lakukan, nunggu orang celaka dulu baru bikin plang, apa bikin plang sebelum celaka? Bikin plang sebelum celaka. Nah, seringkali kita menganggap, udah deh, kan di RT kita belum ada yang kena. Justru mumpung belum ada yang kena, jangan nunggu kena dulu baru bikin peraturan. Terbalik. Adanya peraturan, adanya rambu-rambu itu mencegah ya supaya korban tuh 0%. Bukan nunggu korban dulu baru punya alasan dia bikin peraturan. Itulah spirit atau alasan kenapa MUI dulu bulan Maret, atau juga ulama di Saudi, ulama di Qatar, Timur Tengah, di Malaysia dan lain-lain, mereka udah buru-buru sigap. Kalau gitu sementara waktu kita nggak ke masjid dulu. Ada yang protes, oh nggak ada yang kena korban kok. Justru karena belum kena korban, belum ada kejadian. Nggak usah nunggu kejadian baru kita ya bikin peraturan, ternyesal sendiri. Nah itu, jadi logikanya seperti itu. Itulah mitigasi di dalam Islam. Maka ucapan pencegahan lebih baik daripada mengobati itu sebenarnya spiritnya dari Islam. Bahkan jangan-jangan itu memang Islam yang kesebar ke seluruh dunia.
Taib. Kemudian kita ambil dari Imam Ibnul Arabi dalam kitab Al-Masalik, sebuah kitab yang mensyarah kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Beliau mengatakan, qala ulama kami mengatakan, qad yadkhulu fi hadzal hadis wujuhun minad darar. Hadis la darar wa la dirar maknanya adalah mencakup semua jenis bahaya wajib dihindari oleh seorang muslim. Kecil, besar, harta, fisik, kehormatan, keluarga, anak kita. Oleh karena itu Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Al-Qawaid Al-Ahkam fi Masalihil Anam, beliau ditanya tentang seorang yang lagi sholat, tahu-taunya ada berita ada orang terancam nyawanya. Dalam kondisi sholat wajib, ya sholat wajib ya bukan sholat sunnah, membatalkan sholat wajib tanpa alasan tuh nggak boleh sebenarnya. Lagi sholat wajib kedengeran paket, paket, langsung dia batalin. Ibu-ibu biasanya tuh. Ini nggak boleh ngebatalin sholat tanpa alasan syar'i. Tapi lagi sholat tiba-tiba anak kita teriak, "Ma, Bu, adek kecebur sumur." Wah, berarti apa? Ada nyawa terancam. Langsung kita batalin sholat kita. Kita telepon RT atau minta tetangga, "Bapak-bapak, Pak, anak saya kecebur, Pak." Ditolongin. Yang kayak gini boleh, kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, ini nggak ada masalah. Kalaupun nanti akhirnya dia ngurus itu yang sakit, dibawa ke rumah sakit dulu, tahu-taunya waktu sholat habis, dia bisa mengkodoknya. Dia dapat dua keutamaan. Pertama, menyelamatkan nyawa manusia, dia berpahala. Sholat tetap dia tidak tinggalkan, dia bisa mengkodoknya. Ini ada nyawa, maka sedikit apapun nyawa tetap dilindungi. Ya, lagi sholat gempa, tiang pada roboh, sebagian jamaah udah kabur, imam tenang, kata imam, mumpung nih gue biar mati syahid sekalian, gitu. Ya sih kita berharap dan berbaik sangka semoga dia mati syahid. Ya, namun demikian saat itu seandainya dia mengambil sikap untuk membubarkan sholatnya dulu, menyelamatkan nyawanya, dia tidak salah secara fikih. Karena uzur syar'inya jelas, itu menyelamatkan nyawa seorang muslim. Sebagaimana Rasul begitu marah ketika nyawa seorang muslim hilang sia-sia gara-gara salah jawaban fatwa tadi. Baik, hadis yang kedua, la yuridanna mumridun ala musih, kata Rasul, hadis Bukhari. Jangan dicampurin antara ontak sehat dengan ontak yang lagi sakit. Ontak berpenyakit, mau penyakit kulit, mau penyakit apa kayak itu ontak dicampur sama ontak yang sehat. Nabi bilang jangan. Bapak Ibu bisa berpikir, ontak aja yang hewan, yang binatang Nabi melarang dicampurkan dengan yang sehat, apalagi manusia. Apalagi manusia. Oleh karena itu, Imam Zakaria Al-Ansari, ini kita lewatin dulu. Nah, ini dia Asnal Mathalib, itu kitab, salah satu kitab standar mazhab Syafi'i. Imam Zakaria Al-Ansari, ya beliau mengatakan, waqad naqala al-qadiyat anil ulama anal majdzum wal abras yumna'ani minal masjid. Al-qadiyat telah meriwayatkan, mengutip dari para ulama bahwasanya orang yang kena penyakit kulit berupa majdzum, lepra, abros itu atau baros seperti kusta yang ini bisa nyebar kemana-mana, kata mereka, ya yumna'ani minal masjid, dilarang masuk masjid. Logikanya sama seperti unta sehat jangan dicampur ke unta sakit jangan dicampur ke unta sehat, sama logikanya. Bahkan wa min sholatil jum'ah, ketika sholat Jumat orang ini dilarang dulu. Jadi bukan sekedar boleh enggak sholat Jumat, itu lain lagi. Kalau boleh enggak sholat Jumat berarti boleh sholat Jumat juga. Kalau ini bukan hanya boleh enggak sholat Jumat, malah tidak boleh dia bisa nyelakain orang. Jangan dicampur, dia sholat zuhur aja di rumah. Lalu wa min ikhtilatihima bin nas, dan juga dicegah kedua orang ini dari bergaul dengan manusia sampai mereka benar-benar sembuh dan tuntas. Itulah ada istilah sekarang apa? Isolasi ya, atau apa istilah lainnya tuh? Ya, karantina, ya, di karantina. Baik. Jadi itu semua Islami.
para ulama kita udah ngasih tahu, jangan dicampurin yang sehat sama yang sakit. Ya, kemudian yang lagi kena penyakit menular dah di rumah aja dulu dan seterusnya. Dalam fikih-fikih kita udah ada. Baik, kembali ke tadi. Kemudian hadis tadi dijelaskan oleh Syekh Hamzah Muhammad Qasim dalam syarah Mukhtasar Al-Bukhari. Wal abdu ma'murun bittiqai asbabi syarr idza kana fi afiyah. Seorang hamba, seorang manusia diperintahkan untuk jangan berdekatan, jangan ngedeketin sebab-sebab celaka, syarr, buruk, celaka, jelek, syarr. Jangan dideketin. Kapan? Idza kana fi afiyah. Walaupun dia sehat, dia lagi sehat sih. Tapi jangan mentang-mentang sehat ngerasa aman. Apalagi belakangan ada istilah happy hypoxia. Ya, nggak kelihatan kena, biasa aja dia sama kita ketawa ngobrol. Tahu-taunya sampai rumah kondisinya udah berubah. Begitu. Kemudian, fakama annahu yu'maru alla yulqiya nafsahu fil ma. Sebagaimana terlarangnya seseorang menyeburkan diri di air yang deras. Karena dia bikin celaka. Ingat gak waktu masa-masa pandemi pertengahan kemarin tuh, ada kasus puluhan anak SMP meninggal ke bawah kanyut di sungai. Ya, warga setempat udah ngasih tahu ke gurunya, Pak, jangan Pak, ini air lagi deres-deresnya. Jawaban si guru, mati di tangan Allah. Yang terjadi 60-70an anak sekolah meninggal. Ya, ini karena tadi salah menempatkan kalimat, ya, takdir mati di tangan Allah, usahanya enggak. Ini udah jelas dilarang menyengaja kita masuk ke air yang kita nggak punya skill. Berenang kagak bisa, gaya batu paling jago, nggak balik-balik lagi udah nyemplung. Ya, baik di sungai yang deras atau danau yang dalam, ya, atau dia mohon maaf bercanda di tempat kayak begitu. Ya, celakalah salah satu di antara mereka dan paniklah setelah itu. Lalu kemudian au finnar, atau menceburkan diri ke api. Dia bukan petugas damkar. Begitu ada kebakaran dan ada yang ingin diselamatkan di dalam, tapi api begitu hebat. Beda kalau api masih kecil, kita masih bisa pakai ember, masih pakai selang. Ya, tapi ketika sudah luar biasa, dia nggak punya skill, dia ingin masuk menyelamatkan di situ, yang terjadi bukan terselamatkan, malah menambah jumlah korban. Salah satunya dia. Kemudian mimma jarrat al-ada annahu yahliku aw yadur, yang biasanya kalau udah masuk ke air kayak begitu atau api berkobar, biasanya yang terjadi adalah binasa dan celaka. Yang kayak begini kita dilarang. Fakadzalika ijtinab muqaribatil marid. Demikian juga mendekati orang yang lagi sakit. Wal kudum ala baladi taud, atau berkunjung datang ke negara, ke tempat, ke daerah yang kena taun, wabah penyakit. Ada RW di karantina, diisolir, ya, pakai portal segala. Itu dalam rangka ini supaya orang luar tuh nggak masuk. Fa inna hadhihi kullaha asbab lil marad wat talaf. Maka semua ini merupakan sebab-sebab terjadinya sakit dan binasa, dan Islam melarangnya. Sebagaimana hadis tadi, la darara wala dirar, dan juga la yuridanna mumridun ala musih. Taib, ini mitigasi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita ambil dari penjelasan para usuliyun, ahli usul fiqh. Pertama, Syekh Muhammad Hasan Sukriyah. Beliau mengatakan, idza kana minal mumkin raf'ud darar qabla wuqu'ihi wa hudutsihi. Kalau memang dimungkinkan mencegah bahaya ketika bahaya belum terjadi. Lihat, kalau memang dimungkinkan mencegah bahaya mumpung bahaya belum terjadi, hadza aula wa afdal, itu lebih utama kita lakukan mumpung belum terjadi. Min raf'ihi ba'da wuku'ihi, dibanding baru mencegah udah kejadian, nyesel nanti.
Ai al-wiqayah, itulah yang namanya wiqayah. Apa wiqayah? Mitigasi, pencegahan, tameng. Punya anak gadis, pergaulan dibebasin aja, nggak ada peraturan yang ketat. Kejadian anaknya hamil di luar nikah, baru udah bikin peraturan, besok hati-hati kalau bergaul. Kemarin kemana? Walaupun ini masih lebih baik dah, baru sadar belakangan. Ini maksud dari perkataan ini, mumpung belum terjadi, kalau memang bisa lakukan pencegahan, lakukanlah. Kemudian sekarang dari Imam Al-Qarafi. Ya, Imam Al-Qarafi mengatakan qad yakunul khauf min ghairillahi azza wajal laisa muharraman. Lihat kalimat ini. Rasa takut kepada selain Allah itu bukan sesuatu yang haram. Rasa takut kepada selain Allah tidak haram. Ya, takut sama Allah. Kalau enggak sama Allah syirik jatuhnya. Baik jamaah sekalian, rasa takut itu ada dua model. Ada al-khauf al-imani, rasa takut yang merupakan pancaran iman, takut kepada Allah, takut kepada siksanya, takut kepada ancamannya, takut kepada siksa kubur, takut kepada neraka. Ini al-khauf al-imani. Nggak usah pakai disuruh, insya Allah kita punya. Bagi orang beriman pasti ada. Yang kedua, al-khauf al-bashari, rasa takut yang sifatnya natural manusiawi. Maka di sini dikatakan kal khaufi minal usudi wal hayati wal aqarib wal zulmah, seperti rasa takut kepada singa, rasa takut kepada ular. Jangan kata ular, sama kecoa aja lompat. Ya, lihat ibu-ibu masuk kamar mandi ada kecoa, nggak jadi mandi. Ya, ngadu ke suaminya, itu kecoa, ular, kalajengking, al-aqarib, kalajengking, wazulmah, kegelapan. Silakan Bapak Ibu tambahin lagi. Ketakutan terhadap ketinggian dan macam-macam. Ini rasa takut manusiawi, nggak dilarang. Rasul pernah, Rasul pernah, dan nggak ada yang mengatakan Rasul musyrik. Dalam hadis Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya, apa kata Nabi? Inni la akhsha alaikumul faqra, walakin akhsha in tuftiha abwabud dunya alaikum. Saya tidak takut kalau kalian miskin, tapi yang saya takut adalah ketika pintu-pintu dunia dibuka di hadapan kalian. Lihat di situ, apakah ada para sahabat yang menasehati Rasul? Wah, Rasul takut sama selain Allah. Enggak begitu. Nah ini, maka dikatakan rasa takut kepada selain Allah itu sesuatu yang tidak terlarang. Ya, walaupun enggak boleh menghilangkan tawakal kepada Allahnya. Kemudian di sini dikatakan waqad yajibul khauf min ghairillah azza wajal kama umirnal firar min ardil waba. Bahkan rasa takut kepada selain Allah bisa menjadi yajib. Ya, wajib. Bisa menjadi wajib, bukan hanya boleh. Kapan? Ketika kita diperintahkan untuk menjauh dari tempat yang berwabah. Itu bukan hanya lagi boleh, tapi wajib. Ya, karena apalagi kalau udah otoritas pemerintah, ulil amri udah nyuruh, maka ada hukum yang lebih memperkuat lagi. Lalu kemudian anna nuhina an dukhuliha, yaitu ketika kita dilarang memasukinya, maka perasaan khawatir takut itu malah lebih kuat lagi. Wal khaufu minha ala ajsamina minal amradi wal asqam. Rasa takut ini ada dasar. Apa dasarnya? Menyelamatkan fisik kita dari penyakit dan rasa sakit. Lalu dia mengutip sebuah hadis yang cukup terkenal belakangan ini. Ya, firro minal majzum kama firaraka minal asad. Jauhilah olehmu orang yang lagi kena penyakit menular seperti kamu menjauh dari singa. Coba deh Bapak Ibu pikirkan, menjauh dari singa pakai disuruh atau refleks? Refleks atau disuruh dulu? Refleks.
Kita lagi asyik nyuci motor, santai sama anak berdua, nyuci mobil. Singa lewat depan kita, persis. Yang kita lakukan apa? Foto sama selfie. Wah asik, nggak usah pakai kebun binatang nih. Enggak, langsung kita masuk singa. Ya, nelfon polisi, nelfon RW RT, bilang ke orang-orang singa lepas. Maka perumpamaan Rasulullah menggunakan bahasa seperti engkau menjauh dari singa, itu kecerdasan Rasulullah luar biasa. Artinya nggak usah pakai disuruh lagi, orang beriman pasti menjauh. Nggak usah nunggu fatwa yang neko-neko lagi, mereka akan jauh. Itulah sikap kita seharusnya ketika kondisi sudah demikian bahayanya. Kemudian beliau menutup dengan kalimat fasaunin nufusi wal ajsadi wal manafi wal a'dha'i wal amwali wal a'rad. Maka segala macam upaya menjaga jiwa, kesehatan fisik, harta, kehormatan, an asbabil mafsadah, dari sebab-sebab yang bikin semua tadi bahaya dan rusak, wajibun kama alimta, maka itu hal yang wajib bagi kita menjaga itu semua sebagaimana yang engkau telah ketahui. Itulah kenapa kita kayak sekarang ini kok kayak orang sakit padahal kita sehat. Pakai masker lah, sholat berjarak. Sama kayak masker tadi, aslinya sholat berjarak itu makruh kalau dalam kondisi normal, karena kita telah meninggalkan sunnah. Lihat kalau lagi sholat, imam ngingetin nggak? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Rapat dan luruskan shaf kalian, karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Tolong diingat-ingat, kesempurnaan sholat bukan rukun sholat, bukan syarat sahnya sholat. Sehingga ketika orang sholatnya renggang barisannya, dia tidak batal sholatnya, hanya saja dia meninggalkan sunnah. Namun meninggalkan sunnah demi menjaga yang wajib, yaitu nyawa, lebih utama dilakukan saat itu. Paham Pak Bu ya? Kayak begitu. Meninggalkan yang sunnah demi menjaga yang wajib itu lebih utama. Sebagaimana seorang wanita, dia rela meninggalkan puasa sunnahnya demi suaminya saat itu sedang ada di rumah. Sebagaimana kita meninggalkan rapatnya shaf yang sunnah demi menjaga nyawa seorang muslim atau jamaah yang lain. Baik, ini saya udah bahas. Ini juga tulisan lama sebenarnya, namun masih relevan sekarang. Imam Nawawi berkata, waqad ajma'al ulama ala istibabit ta'dili sufuf wa tarasi fiha. Para ulama kita telah ijma, telah sepakat yang namanya ngerapetin shaf itu istihbab. Apa istihbab? Sunnah. Istilah sunnah itu ada 5 dalam fikih. Sunnah, istihbab atau mustahab, tatawu, nafilah, mandub. Nih, semuanya sama, sunnah maksudnya. Sunnah, tatawu, mandub, ya, mustahab, nafilah. Ini ibadah-ibadah atau perilaku-perilaku yang hukumnya sunnah. Nah, Imam Nawawi bilang ulama telah ijma bahwa merapatkan shaf itu sunnah, bukan kewajiban, apalagi rukun. Itu Imam Nawawi. Sekarang kita ambil ulama yang lain. Imam Ibnu Battal, ya, ketika beliau membahas hadis, ya, sawwu sufufakum, kata beliau, li anna husna syai', itu merapatkan itu untuk mempercakap, memperbagus, memperindah sholat. Ya, itu adalah ziyadah ala tamamih, itu merupakan tambahan untuk kesempurnaannya. Jadi tambahan, bukan bagian dari yang paling primer di dalam sholat kita. Kemudian Imam Ibnu Hajar sekarang, ya, ketika beliau membahas tentang ketika Rasul bilang rapat dan luruskan, lalu ada yang komentar sahabat, ya, salah seorang di antara kami hingga sampai menempelkan bahu dan menempelkan kaki dengan kakinya. Apa kata Imam Ibnu Hajar maksud hadis itu? Betulkah nempel kulit dengan kulit seperti sebagian kita dulu ketika masa-masa normal melakukannya? Jawaban Imam Ibnu Hajar, al-muradu bidzalik al-mubalaghah. Maksud dari hadis itu adalah mubalaghah. Apa mubalaghah?
hiperbol, mengsangat-sangatkan, fit ta'dili safi wasaddi khalalih, ya dalam pelurusan dan perapatan. Jadi bukan benar-benar rapat, itu majas hiperbol. Lagi dari Imam Al-Kashmiri dalam kitab Faidul Bari, dia mengomentari ucapan Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, qala al-Hafiz al-muradu bidzalik al-mubalagha fi ta'dili saf wasaddi khilalihi, qultu, aku berkata, kata Al-Kashmiri, ulama Kashmir, aku berkata ketika dia ngomentarin ucapan Ibnu Hajar, wa huwa muraduhu indal fuqaha al-arba'ah, itulah pemahaman 4 ahli fikih 4 mazhab. Ahli fikih 4 mazhab memahami rapatnya shaf dalam hadis tadi bukan bener-bener rapat nempel. Tuh, 4 mazhab. Selama ini kita karena mungkin belum buka literatur yang banyak, ya kita hanya letterlock membaca hadisnya atau penjelasan sebagian ustadz kita, ya kita langsung nempel tuh. Yang samping langsung minggir. Dia risih, kakinya kena. Kita ndesek lagi, yang pojok keempet jadinya. Dulu begitu, waktu awal-awal semangat ngaji kan begitu. Sekarang kita tahu ternyata pemahaman ulama kita nggak begitu penjelasannya. Dan ini 4 mazhab. Bahkan bukan hanya 4 mazhab, ini pendapat para sahabat Nabi. Baik, saya bacakin lagi dalam kitab yang lain. Syekh Bakr Abu Zaid, beliau murid dari Syekh bin Bas. Umurnya hampir sepantaran dengan Syekh Utsaimin. Dia murid utama, link pertama muridnya Syekh bin Bas. Dia berkata, "Fahadza fahmus sahabi." Maka ini merupakan pemahaman para sahabat Nabi. Yang rapat tadi itu, yang tidak sampai nempel itu, itulah pemahaman para sahabat Nabi. Kata beliau, la al-ilzaq, bukan bermakna ilzaq, dempet, wa ilsaq, atau bersentuhan. Lihat, bukan bermakna dempet dan bersentuhan. Al-manakib wal ka'ab, baik antara bahu dan mata kaki. Enggak sampai seperti itu. Ya, Syekh Utsaimin sendiri mengatakan nempel, benar-benar nempel itu biasanya terjadi hanya di rakaat pertama. Begitu bangun dari sujud, bangun rakaat kedua, biasanya udah. Kalau sampai dipaksain selama 4 rakaat kayak begitu, kata beliau itu takalluf, memaksakan dan berat. Ini para ulama pun zaman sekarang kayak begitu sebenarnya. Nah, ketika kita misah seperti ini, kan ada hajat syar'i, itu boleh. Dan ternyata ya di Saudi, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram pun melakukan. Ya, dan mereka pun tidak mempermasalahkan itu. Kenapa? Kaidahnya tadi, meninggalkan yang sunnah demi menjaga yang wajib, itu lebih utama dilakukan saat itu. Namun nanti kalau udah kondisi normal, kondisi biasa, ya udah nggak boleh begitu lagi. Ya tetap kita sholat sebagaimana sempurnanya sholat, kita merapatkan shaf, mendekatkan shaf kita seperti biasa. Baik, kemudian ini tambahan dari Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, ketika beliau membahas hadis buat kita kaum laki-laki, bapak-bapak, ya, man sami'an nida, yang mendengarkan azan, wa sholatuhu fi baiti bi ghairi udhrin, namun dia sholatnya tidak ke masjid, bi ghairi udhrin, tanpa uzur syar'i. Ini pernah kita bahas dulu waktu bahas materi tentang sebab-sebab terhapusnya amal, ya, atau orang-orang yang tertolak sholatnya kalau nggak salah. Ya, di situ Rasul mengatakan siapa yang mendengarkan azan tapi dia nggak meresponnya, dia nggak ke masjid tanpa uzur, fala sholatalahu, enggak ada sholat baginya. Lalu perawi hadis ini Ibnu Abbas itu ditanya, mal uzur, uzur itu apa sih? Halangan itu apa? Dijawab oleh Ibnu Abbas, al khauf wal marad, rasa khawatir, takut dan sakit. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Al-Mardawi. Kata beliau, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jamaah, termasuk kategori uzur, pemakluman, dimaafin
untuk tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bagi siapa? Al-marid, orang yang lagi sakit. Bila niza, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Semua sepakat. Lagi di opname, wajar. Sakit berat yang gak bisa berangkat ke masjid, wajar. Tapi kalau penyakitnya masih bisa dilawan, sekedar cantengan doang mah ke masjid aja udah. Ya, penyakit juga sih itu. Ya, tapi penyakit yang masih bisa dilawan. Bang, abang kenapa nggak ke masjid? Kata bininya. Apa kata lakinya? Abang lagi sakit. Sakit apa bang? Kok seger banget? Sakit hati sama imamnya. Ini nggak masuk. Ya, walaupun namanya sakit hati nggak masuk. Ya, sakit di sini sakit imam buat dia berat berangkat ke masjid. Ya, itu sakit. Apalagi? Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima, dan juga diberikan pemaafan, pemakluman, uzur untuk meninggalkan dua hal tadi, Jumatan atau salat berjamaah. Ya. Buat siapa? Li khaufi hudutsil marad, bagi mereka yang khawatir ketularan penyakit. Lihat, yang khawatir ketularan juga. Dia mah sehat, tapi di RT-nya dia itu bukan lagi merah, hitam, bengep dah, merah hitam nyampur bengep udah, ya kan? Udah bahaya. Satu RT yang kena dua, standarnya disebut daerah merah itu satu RW yang kena dua. Ini satu RT yang kena dua. Malah ada satu perumahan di Depok itu yang kena langsung sekeluarga. Ya, satu kelurahan ada beberapa keluarga yang kena sekeluarga. Itu bukan merah lagi di Depok, saya nggak tahu kalau di sini. Nah, dalam kondisi kayak begitu, dengan radius yang nggak terlalu jauh, ada musola, ada masjid, ada orang yang akhirnya saya khawatir karena kita nggak tahu nih si anu gimana. Nah, dalam kondisi kayak begitu, itu yu'zaru, diberikan uzur bagi mereka, dan mereka silakan sholatnya di rumah berjamaah dengan keluarga tetap sah, nggak ada masalah. Untuk sholat Jumatnya diganti dengan zuhur, itu nggak ada masalah. Dibanding dia ngarang-ngarang sholat Jumat secara online. Rukhsah udah ada, solusi udah ada, yaitu ganti dengan sholat zuhur di rumah saja. Ini pakai direkayasa sholat Jumat online, terpahalanya di download. Karena udah ada yang nanya dan udah ada yang melakukan. Ya, tapi baru nanya belakangan, setelah melakukan istrinya nanya. Saat suami saya melakukan, ya, imamnya di Kebon Jeruk. Dia punya saudara di Kebon Jeruk, hafiz Quran. Nah, kita di sini jadi makmum. Jauh banget makmumnya di Depok. Imamnya di Kebon Jeruk. Gimana Bu caranya? Ngelihat dari laptop gitu. Wah, ntar lama-lama sama kayak orang sholat Jumat di Mekah. Ya, kitanya di sini. Lu udah sholat Jumat? Udah. Kapan tuh? Imamnya Sudais di Mekah. Nah, gitu. Taib, jemaah sekalian, kalau dengar khotbah mah nggak apa-apa. Kalau dengar khotbah itu sama kayak nonton YouTube. Tapi kalau sholatnya tidak. Nah, saat itu saya mencari literatur juga yang kayak gini, boleh apa enggak. Alhamdulillah ketemu. Di bulan Maret sudah dibahas oleh Ikatan Ulama Internasional di situs resminya. Ya, saya download, saya ambil, saya terjemahin, dan sudah saya taruh di channel saya, bahwasanya sholat Jumat atau berjamaah termasuk sholat Id dengan cara online, dengan Zoom atau dengan apa, ya, itu tidak sah karena nggak memenuhi syarat-syarat yang namanya berjamaah. Dan lalu kata mereka, solusi Islam sudah ada. Apa solusinya? Kalau dalam kondisi kayak begitu Anda memang nggak wajib, ya sudah sholatnya di rumah, gitu, udah selesai. Nggak usah akhirnya bikin yang baru-baru, yang aneh-aneh gitu. Ya, akhirnya mempersulit diri sendiri akhirnya dan memunculkan perdebatan. Taib. Kemudian, sekarang yang kedua dari kitab Fatawa Asy'abaka Al-Islamiyah. Wa man takhalluf ani sholati fil masjid khaufan minal isabati bil marad. Orang yang tidak sholat ke masjid gara-gara khawatir kena penyakit ketularan. Fa innahu la haraj alaihi aidan, maka dia enggak apa-apa. Enggak ada masalah buat dia. Wa qad zakara al-fuqaha, ahli fikih, ahli hukum Islam. Ya, mereka mengatakan anna minal a'dzar, di antara bentuk uzur
al-mubih yang dibolehkan litakhalluf anil jum'ah wal jamaah, yang dibolehkan bagi dia enggak salat Jumat dan berjamaah adalah al-khaufu min hudutsil marad, sama kayak tadi, khawatir ketularan penyakit. Baik jamaah sekalian, ya ini yang terakhir. Ini udah kita bahas tadi ya, tentang masalah menutup wajah. Waqad nassal fuqaha ala karahiyati tatiyatil wajhi. Ahli fikih mengatakan makruhnya sholat dalam keadaan menutup wajah kayak begini. Li ghairi hajah, kalau enggak ada keperluan. Li wurudin nahyi an tatiyatil fam, karena memang ada hadis yang melarang hal itu. Walakin walikaun al wajh yubashir al ard, dan alasan lain karena wajah kita mesti langsung nempel ke tanah. Amma idza wujidat al hajah, namun kalau ada hajat, ada keperluan, misal contoh syiddatul har atau syiddatul barat, ya ubin terlalu dingin atau ubin terlalu panas, fa innal karahah tazul, maka makruhnya menutup wajah tersebut tazul. Apa tazul? Lenyap, hilang, zawal, tergelincir, hilang. Ya, fa fi hadis Wa'il ibnu Hujr, dalam hadis Wa'il bin Hujr, yaitu dikatakan bahwasanya ketika terjadi zaman fihi bardun syadid itu lagi cuaca dingin banget, fara'aitun nas alaihim, aku lihat jamaah lagi sholat, ya jallus thiyab, mereka menggunakan pakaiannya, yataharrak aydiyahum tahta thiyab, dan memegang pakaiannya dengan tangannya menutup seperti ini. Ini kalau pakaiannya longgar ditutup seperti ini. Saking dinginnya saat itu. Itu terjadi di masa sahabat. Nah, ini karena ada kasus, ada hajat, maka saat itu ya menggunakan masker dibolehkan. Taib, jamaah sekalian, ini materi kita tentang fikih mitigasi dan beberapa contoh penerapannya dalam beberapa aktivitas ibadah kita. Semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.